Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita bertemu di media sosial. Jadi para pemirsa dan budiman, kami dari panitia pembangunan Masjid Nurul Pamanjengan ingin menyampaikan marhaban ya Ramadan di tahun 2024 ini jatuh pada tanggal 29 Sya'ban 1445 Hijriah. Untuk itu kita ketemu lagi, Ustaz. Selamat datang Insyaallah. di studio kami. Maaf Ustaz, saya ingin berbincang-bincang lepas tentang berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan ini di masjid kita ini. Untuk itu perlu kita menyampaikan kepada masyarakat. Yang pertama, kebanyakan sekarang memahami kenapa sih Islam itu bisa berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jatuh pada tanggal sekian, ada mengatakan nanti lusa. Tolong bisa sedikit dipaparkan sebelum kita membahas program yang akan kita laksanakan di Masjid Nurul Jihad Pamanjengan ini. Tafadhal, Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja terkait dengan perbedaan mengawali puasa, perbedaan berhari raya. Kayaknya sudah tidak asing di negeri kita, dan ini sangat memprihatinkan. Karena momen hari raya itu adalah momen kita bersatu, tapi ternyata kita berbeda dalam berhari raya. Yang pasti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa mengawali Ramadan itu atau mengawali puasa itu berdasarkan dengan ru'yatul hilal. Nah, sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam suatu hadis, sumu li ru'yatihi wa aksiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat bulan, dan berhari rayalah atau berbukalah pada saat melihat bulan. Sehingga memang patokan kita adalah ru'yatul hilal. Tidak ada metode lain dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal. Jadi sesuai dengan petunjuk Nabi, memang kita harus meru'yatul hilal. Masya Allah. Oke, baik, terima kasih. Ya, kita masuk tentang program yang insya Allah kita akan laksanakan di Masjid Nurul Jihad Pamanjengan ini. Berbicara tentang Ramadan, tentu tidak terlepas dari masalah sholat sunnah tarawih. Ya, Ustaz, ya? Tidak terlepas dari sholat sunnah tarawih. Betul. Untuk itu, sholat sunnah tarawih kan kebanyakan beda-beda. Ada yang mengatakan 11 rakaat, bahkan ada yang mengatakan 17 rakaat sampai berapa? 20 rakaat. Nah, kalau di sholat sunat tarawihnya di Nurul Jihad Pamanjengan ini bagaimana, Ustaz? Iya, baik. Jadi terkait dengan sholat sunnah tarawih, itu tidak beda dengan yang sebelumnya. Insyaallah di Masjid Nurul Jihad Pamanjengan sholat sunnah tarawihnya 8 rakaat, dikerjakan 2 rakaat salam, kemudian diakhiri dengan sholat witir 3 rakaat. Iya. Kemudian alhamdulillah saya selaku imam dibantu, saya mengontrak imam selama 15 hari untuk membantu saya memimpin sholat sunnah tarawih, yaitu sekaligus dia adalah pembina santri di guru tahfiz di Nurul Jihad Pamanjengan ini. Masya Allah. Oke, baik Ustaz, terima kasih tentang masalah sholat tarawihnya. Kemudian Ustaz, di setiap masjid itu biasanya ada diadakan itu buka puasa bersama.
kadang ada masjid biasanya cuman 1 kali puasa akbar. Kalau di masjid kita ini yang mana kita akan ambil, Ustaz? Kurang, Ustaz. Iya, jadi baik terkait dengan buka puasa untuk tahun ini atau di bulan Ramadan ini, petugas atau yang akan membawakan uang buka puasa dan makanan buka puasa itu akan terjadwal dan nanti akan diumumkan setiap malam tarwih. Jadi setiap malam tarwih itu diumumkan di masyarakat bahwa besok yang akan membawa makanan dan uang buka puasa adalah Fulan bin Fulan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh panitia. Kemudian yang akan berbuka puasa itu adalah para santri, karena santri TKTPA yang akan belajar mengaji, santri tahfiz juga dia akan belajar sekaligus menunggu waktu buka puasa. Nah juga kadang ada musafir yang singgah dan itu pun biasanya bergabung dengan kita buka puasa. Termasuk masyarakat di sekitar masjid yang berkesempatan kadang juga ada yang datang untuk kita berbuka puasa berjamaah begitu. Ya, sedikit tentang masalah buka puasa harian. Tapi setahu saya di masjid ini ada namanya itu buka puasa akbar. Nah, itu sedikit tentu memerlukan biaya banyak. Nah, untuk memerlukan biaya banyak ini apa mengambil uang kas masjid atau dari masyarakat atau memang ada orang-orang tertentu yang ingin bergabung di buka puasa akbar di masjid kita ini, Ustaz? Ya, baik. Insya Allah tahun ini atau bulan Ramadan ini kita akan adakan buka puasa akbar. Apa itu buka puasa akbar? Adalah buka puasa yang mengundang dua kampung sekaligus. Masya Allah. Yaitu kampung Pamanjengan dan kampung Bungulompoa. Laki-laki, perempuan, remaja, anak-anak, semuanya kita berbuka puasa di sini hanya 1 kali dalam 1 bulan Ramadan itu. Dan itu biasanya kami laksanakan di pertengahan bulan Ramadan. Oh, Masya Allah. Tabarakallah. Luar biasa ini program di Masjid Nurul Jihad Pamanjengan. Insyaallah. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, saya mau bertanya. Ini kan bulan Ramadan. Sedangkan program yang ada di masjid kita ini setiap Jumat itu ada namanya Jumat Berkah. Nah, bagaimana, Ustaz ini pengadaan Jumat Berkah di masjid ini kalau dalam situasi di bulan Ramadan ini? Apakah dialihkan atau apa difungsikan masuk di yang tadi buka puasa akbar? Bagaimana, Ustaz? Iya, baik. Terima kasih. Jadi Jumat Berkah itu kebiasaan kita di luar Ramadan, memberi makan jamaah, memberi minum makan bersama di masjid ini. Akan tetapi ini karena kan bulan Ramadan, Ya. akan tetapi mungkin makan-makannya dihilangkan, tetapi keberkahan di bulan itu tetap kita cari. Ya, betul. Nah, saya ingin mencari keberkahan di bulan Ramadan itu dengan menyiapkan sembako, Masya Allah. menyiapkan sembako kepada jamaah Masya Allah. setiap Jumat selama Ramadan ini. Setiap Jumat kami berikan sembako kepada jamaah karena memang infak untuk pemberian sembako ini atau infak untuk Jumat Berkah ini sudah siap. Jadi kita tinggal mencari jamaah berdasarkan dengan informasi-informasi dari masyarakat yang lain, siapa yang sangat membutuhkan, siapa yang berhak, maka itu kami berikan sembako setiap selesai sholat Jumat. Ini luar biasa pengadaan sistem sosialnya tinggi memang di masjid kita ini, Ustaz ya. Jadi masjid itu memang fungsinya, Ustaz ya, banyak ya. Bukan hanya tempat beribadah saja, akan tetapi tempat sarana pendidikan, bahkan sarana sosial di sini juga dilaksanakan. Ini luar biasa, perlu kita mencontohi Masjid Nurul Jihad Pamanjengan. Terus, Ustaz, selain buka puasa tarwih, ada namanya biasa di tadarus, Ustaz. Tadarus di masjid kita ini. Bisa sedikit untuk memaparkan tentang tadarus. Sekalian kajian subuh biasa saya dengar di sini masjid ini. Afwan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Jadi alhamdulillah
terkait dengan program subuh, insya Allah jamaah kita di Masjid Nur Jihad Pemanjengan ini, setiap sholat tarwih itu jamaah diharap untuk menurunkan pertanyaan dalam bentuk tulisan di celengan, begitu. Jadi pertanyaan itu diturunkan di celengan, ya kalau bisa berinfak juga lah di situ supaya berkah. Jadi menulis pertanyaan masalah agama, masalah apakah mau curhat juga, mau bertanya masalah agama, bertanya masalah jual beli, masalah pokoknya persoalan agama lah, apapun itu silakan ditanyakan, tulis dalam bentuk kertas, turunkan di celengan. Setelah sholat subuh itu akan dijawab oleh kiai kita, karena di sini alhamdulillah di Pemanjengan ini ada guru kita namanya Kiai Muda Junaidi Parudin Pagim. Insyaallah beliau kami kontrak untuk menjawab segala pertanyaan yang masuk, dan itu jawabannya 4 mazhab. Ya. Masya Allah. Jadi tidak menjawab pertanyaan dengan satu pendapat ulama, tetapi 4 mazhab ini berbagai informasi dari berempat mazhab yang populer, yaitu mazhab Syafi'i, kemudian Imam Hambal, kemudian Hanafi dan Hambali. Masya Allah, tabarakallah. Baik, yang terakhir sekali Ustaz, tentu berkaitan dengan Ramadan, tentu ada namanya zakat. Nah, bagaimana cara menyalurkan zakat fitrah di bulan Ramadan ini di kampung, khusus di kampung Pemanjengan Bungulumpol ini? Untuk itu saya sedikit untuk mengingatkan waktunya Ustaz. Iya. Jadi singkat saja bahwa insya Allah di masjid ini kita ada panitia zakat, ya bukan amil zakat, ya itu perlu diketahui. Betul. Karena amil zakat itu ditunjuk oleh khalifah. Kita kan tidak ada khalifah sekarang. Begitu ya? Iya, tidak ada seorang khalifah. Jadi kita ini statusnya hanya petugas zakat. Ya, petugas zakat. Jadi di masjid ini kami menerima zakatnya jamaah, baik jamaah di Pemanjengan, Bungulompo maupun dimanapun. Kita ambil atau kita terima zakatnya dan langsung didistribusikan sebelum hari H atau sebelum sholat Id. Itu didistribusikan ke masyarakat berdasarkan dengan data yang akurat, siapa saja yang mustahik untuk mendapatkan zakat tersebut. Seperti itu. Luar biasa ini, alhamdulillah. Ini paparan yang sangat detail dipaparkan oleh Bapak Multasam SH. Semoga apa yang dipaparkan hari ini menjadikan pedoman, menjadikan hujah bagi para pemirsa di media sosial. Untuk itu saya ingatkan kembali kepada pemirsa media sosial yang sama-sama dirahmati Allah, bahwasanya di masjid kita ini memang banyak sekali program yang berjalan sesuai dengan rencana, dan alhamdulillah masyarakat sangat berantusias, masyarakat sangat mensupport tentang pengadaan program di masjid kita. Dan insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas tentang program-program apa saja yang dilakukan di Masjid Nurul Jihad Pemanjengan ini. Untuk itu, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, jangan lupa share, like, dan komen di media sosialnya itu. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi